Keraguan publik akan samarnya keadilan dalam peradilan Sambo akhirnya sirna setelah majelis hakim bacakan vonis. Ferdy Sambo divonis hukuman mati, sementara Richard Eliezer mendapat vonis 1,5 tahun kurungan penjara. Reaksi tak hanya bergema dalam ruang sidang, namun juga di luar persidangan. Akankah hukuman terhadap para terdakwa akan memenuhi asas keadilan hingga berujung inkrah nantinya? Bagaimana para terdakwa menatap hari baru usai vonis? Niluh mencari jawabnya. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana mati. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana mati. Memerintah jatuhkan pidana 1 tahun dan 6 bulan. Dari awal hakimnya sudah berasumsi sendiri. Sangat bersyukur karena anak kami saat ini banyak yang mendoakan, banyak yang mendukung. Ada hal lainkah yang mungkin Bapak merasa setelah vonis ini belum selesai ini masih ada hal yang mengganjal? Melalui penasihat hukum kita kemarin sudah ke Polres Jakarta Selatan melaporkan bahwasanya di rekening almarhum itu pemindahan uang sebanyak 200 juta secara bertahap. Ling, setelah vonis Richard Eliezer, sudah ketemu dengan Richard? Sudah. Apa yang disampaikannya? Vonis majelis hakim di luar prediksi dia. Setelah vonis 1,5 tahun, harapan yang sebelumnya ada rencana pernikahan, memantapkan hati untuk mewujudkan pernikahan itu. Jadi ada kekhawatiran publik kalau dalam 2-3 tahun ke depan kemudian Ferdy Sambo tidak dieksekusi mati, dia bisa saja masuk ke dalam KUHP baru yang menyebut tidak ada hukuman mati, ya hanya ada masa percobaan terlebih dahulu. Artinya dia bisa mungkin hanya dipenjara seumur hidup saja nantinya. Tapi itu 3 tahun lagi kan. Ini kan karena perkara tahanan, dalam waktu 1 tahun harus sudah putus di tingkat kasasi. Dan setelah putus tidak bisa diganggu-gugat lagi? Seharusnya tidak bisa, kecuali keluar gerasi dari Presiden. Apakah dengan kasus Ferdy Sambo itu gerasi bisa diberikan oleh Presiden? Saudara, usai sudah seluruh rangkaian sidang kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua, ketuk palu menjadi penanda selesainya pembacaan amar putusan oleh hakim terhadap kelima terdakwa. Vonis hakim di luar dugaan, terdapat perbedaan yang begitu besar dengan tuntutan jaksa. Ferdy Sambo yang dituntut oleh jaksa seumur hidup mendapat vonis mati dari majelis hakim. Sementara Richard Eliezer yang dituntut 12 tahun penjara mendapat vonis paling ringan 1,5 tahun penjara. Sangat jauh dari 3 terdakwa lain, Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Ketiganya dituntut 8 tahun penjara oleh jaksa, namun hakim memvonis Putri dengan hukuman penjara 20 tahun, Ricky Rizal 13 tahun, dan Kuat Ma'ruf 15 tahun penjara. Vonis terhadap para terdakwa sejatinya belum memiliki kekuatan hukum yang tetap. Para terdakwa masih memiliki hak untuk melakukan upaya hukum lanjutan atau mendapat pertimbangan hukuman lanjutan setelah vonis diberikan. Di antaranya adalah upaya banding. Ini merupakan upaya hukum yang dilakukan terdakwa jika tidak puas terhadap putusan pengadilan tingkat pertama atau pengadilan negeri yang diajukan kepada pengadilan tingkat tinggi. Banding juga bisa dilakukan oleh jaksa penuntut umum, namun dalam vonis terhadap Richard Eliezer, kejaksaan telah memutuskan tidak akan banding. Kami salah satu pertimbangannya adalah untuk tidak melakukan upaya hukum banding dalam perkara ini. Karena bagi kami sudah terwujud keadilan substantif, keadilan yang dirasakan oleh korban maupun masyarakat. Sementara itu, terdakwa lain, Saudara, Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf sudah menyatakan akan mengajukan banding terhadap vonis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selanjutnya, upaya hukum yang bisa dilakukan terdakwa jika tidak bisa banding adalah kasasi. Merupakan upaya hukum jika tidak puas dengan pengadilan tingkat banding atau pengadilan tinggi.
Kemudian ada tahap peninjauan kembali, di mana Mahkamah Agung akan melakukan peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan, dan jalan terakhir yang dilakukan adalah grasi, yakni memohon pengampunan kepada Presiden. Sejumlah usaha ini bisa jadi akan dilakukan Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Yang jelas peradilan Indonesia tengah mendapat angin segar karena vonis hakim dinilai telah sesuai dengan asas keadilan dan harapan publik. Keadilan, menurut saya rasa keadilan publik sekarang sudah diberikan oleh hakim yang gagah perkasa dan berani. Dan kita memang dorong terus berani, jangan takut kepada siapapun, karena inilah momentum untuk memperbaiki dunia peradilan kita. Lantas setelah vonis hakim, bagaimana orang-orang yang berada di lingkaran kasus pembunuhan Brigadir Yosua kembali menjalani hidup? Dan juga kami coba untuk menghubungi pengacara keluarga Ferdi Sambo, namun sayang sekali mereka belum berkenan untuk kami wawancarai. Sebelumnya saudara, kami sempat mewawancarai paman Ferdi Sambo sebelum vonis hakim diberikan, dan berikut ini adalah petikan wawancaranya untuk Anda. Dari pihak jaksa penuntut maupun dari hakim, ya mohon agar supaya dalam putusan nanti itu berimbanglah. Ini ada hukum sebab akibat, tidak akan mungkin kucing saja di rumah kita tidak berani nembak loh, atau anjing atau ayam. Tapi karena begitu teriris, Ferdi Sambo ini dipertaruhkan sehingga terjadi. Sebenarnya nggak ada siapa yang mau niat membunuh, nggak ada. Saudara, lantas bagaimana dengan keluarga Brigadir Yosua? Apakah vonis ini menjadi akhir perjuangan mereka? Atau adakah hal lain yang masih diperjuangkan oleh keluarga dan orang tua Brigadir Yosua? Saya akan temui orang tua Brigadir Yosua. Ikuti saya. Saudara, setelah vonis yang diberikan kepada 5 terdakwa pembunuhan Brigadir Yosua, apa langkah hukum lanjutan dan bagaimana kemudian pihak keluarga Yosua akan menjalani hidup setelah ini? Saya sudah bersama dengan kedua orang tua Brigadir Yosua, Pak Samuel dan juga Ibu Rosti, serta juga tim pengacara dari Brigadir Yosua. Sehat selalu Bapak dan juga Ibu. Sehat. Setelah putusan yang diberikan oleh hakim kepada 5 terdakwa, bagaimana keluarga menanggapi ini? Sudah memuaskan, sudah memberikan rasa keadilan yang Bapak Ibu cari selama ini? Kami sangat mengapresiasi ataupun menghargai keseluruhan keputusan daripada majelis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Itu semua diputuskan berdasarkan hukum dan nurani oleh hakim. Hakim, betul. Ibu juga merasa Ibu sudah tenang dengan putusan ini atau ada yang masih mengganjal mungkin, Bu? Ya, kalau soal tenang apa tidaknya itu kan kita tetap berserah kepada Tuhan, karena kami berpengharapan Tuhanlah yang bisa menopang, memberikan kami ketenangan hati, jiwa. Kami menghargai apapun vonis itu. Sebagai ibu, kami memang daripada ibunda almarhum tetap sedih di dalam kehilangan anak kami, karena anak kami lah paling berharga di titipan Tuhan buat kami. Iya, kita bisa memahami kehilangan yang besar sekali untuk Ibu dan keluarga. Saya ingin mendengar pandangan Ibu terkait dengan upaya hukum. Ini kan pihak PC, Kuat dan juga Ferdi Sambo serta Ricky Rizal mengajukan banding atas putusan kemarin. Bagaimana keluarga menanggapi ini? Ya, soal mereka terdakwa semua mau mengajukan banding itu hak mereka. Kami sebagai keluarga, ya kami serahkan kepada ahli-ahli hukum untuk selanjutnya langkah bagaimana yang solusi yang terbaik. Ibu akan tetap mengawal ini? Tentu kami harus mengawal karena kami sebagai keluarga daripada almarhum Yosua. Ada kemarin bahasa dari vonis hakim soal perbuatan yang kemudian menyakiti hati kemungkinan. Apakah Ibu ingin menanggapi soal itu? Motif yang lebih tepat menurut majelis hakim adanya perbuatan atau sikap korban Nofriansah Yosua Huta Barat, di mana perbuatan atau sikap tersebut yang menimbulkan perasaan sakit hati yang begitu mendalam terhadap Putri Chandrawati. Kami tidak ada di dalamnya dan kami tidak mengerti. Boleh saya tanggapi? Kami serahkan itu kepada hakim. Boleh ya? Saya pikir itu kata perhalus ya, untuk mengungkap peristiwa yang mungkin saja sebenarnya Joshua itulah korbannya. Oke. Karena kan selama ini mereka mengatakan bahwa Putri diperkosa. Faktanya tidak ada visum, tidak ada DNA, tidak ada jejak kekerasan juga. Setelah vonis ini masih banyak ya proses
hukum yang masih dilanjutkan oleh pihak keluarga. Apa saja, karena hari ini datang ke Bareskrim, Ibu? Kita ke sini untuk mengurus segala hal administrasi almarhum Joshua, mulai dari buku rekening dia yang berada di Mabes Polri. Jadi ini kami ke ruang Bareskrim, ke ruang penyidik. Di sana dulu kan ada berita acara penjemputan barang-barang almarhum ke rumah Sapuling, bahwasanya ada beberapa item yang ditahan oleh penyidik. Jadi yang dijemput ke sini dari Propam Jambi, ini surat berita acaranya, ada handphone 2 unit, ada uang sejumlah 62 juta sekian, jam tangan, tas sandang warna hitam, dompet warna coklat. Ini yang belum kembali ya. Ada hal lainkah yang mungkin Bapak merasa setelah vonis ini belum selesai ini, masih ada hal yang mengganjal rasanya buat Bapak? Ya, kita melalui penasihat hukum kita kemarin sudah ke Polres Jakarta Selatan melaporkan bahwasanya di rekening almarhum itu pemindahan uang sebanyak 200 juta secara bertahap yang dilakukan oleh RR. Selaku orang awam saya melihat yang nyata-nyata itu rekening almarhum, berarti itu adalah uang almarhum. Kami selaku ahli waris utama, ya seandainya pun itu uang almarhum dikembalikan sama kami. Bukan seandainya. Jadi saya tambahkan ya, saya sudah dapat pernyataan transaksi daripada rekening almarhum Joshua. Rekening ini dibuka oleh Joshua, ada riwayatnya. Saya periksa semua mutasi kredit maupun debitnya, tidak ada atas nama Putri Chandrawati, tidak ada atas nama Perdi Sambo, kecuali pencurian uang tanggal 11 Juli oleh Ricky Rijal. Jadi tidak bisa dikatakan ini milik daripada Putri Chandrawati. Kemudian kami datang ke sini adalah untuk pertama meminta supaya Daden, Romer, Kodir, Susi dan yang lain-lain ditangkap dan ditahan. Alasan harus ditangkap karena mereka punya peran dalam pembunuhan terencana. Yang kedua, mereka telah memberi keterangan saksi di bawah sumpah secara berbohong. Kami juga telah membuat laporan polisi tentang kejahatan pencurian jam tangan, pencurian pinmas pemilihan pimpinan Polri, kemudian laptop dan handphonenya. Setelah ini apakah Bapak Ibu akan kembali ke Jambi atau masih akan ada yang diinikan di Jakarta? Masih ada yang kami urus. Sesudah selesai urusan kita akan bertolak ke Jambi. Jadi harus diselesaikan sebelum balik ke Jambi. Bapak Ibu masih punya satu putra yang saat ini menjadi anggota Polri. Apa yang ingin Bapak Ibu sampaikan tentu? Yang paling utama saya utarakan sama dia, jangan kamu ambil yang bukan hak kamu. Pengertian ini sangat dalam. Yang kedua, ini suatu mata pelajaran bagi kamu. Kematian abangmu. Ambillah dari sini hikmat untuk jalan terang hidupmu. Ibu ada yang ingin disampaikan terakhir? Kepada anak-anak kami, terlebih Mahareja Rizky, semoga dalam tugasnya mendapat perlindungan terlebih dari Tuhan dan atasannya, agar mereka sama-sama melaksanakan tupoksi mereka masing-masing. Jangan ada kecemburuan, jangan ada keirian, akhirnya menjadikan hal yang negatif atau perbuatan yang tidak baik. Terima kasih Ibu Ros Simanjuntak, Pak Samuel Hatta Barat, tim pengacara Bang Kamarudin, Bang Samarti Simanjuntak, dan juga kakak dari Brigadir Yosua. Harapan yang sebelumnya ada rencana pernikahan dan lain sebagainya, memantapkan hati untuk mewujudkan pernikahan itu. Buka mata, bangkit, siapkan hari, nyalakan motivasi. Bangsa ini butuh kamu. Upgrade semangatmu agar bangsa ini top di mata dunia. Seperti Top Coffee susu baru, campuran kopi-kopi terbaik Nusantara plus susu dan gula asli. Top Coffee susu baru yang selalu upgrade. Untuk kita yang up to date. Top Coffee susu baru, enaknya makin menginspirasi dari Wings Food. Hamil? Yeay! Tahukah Ibu, protein penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Prenagen Mami sumber protein, DHA, dan asam folat. Nutrisi lengkap untuk ibu dan buah hati. Rasanya enak, tidak enak, nggak bikin gemuk. Diabetasol Sweetener, bantu kontrol gula darah. Pemanis alami, 0 kalori. Ganti gula dengan Diabetasol Sweetener.
Pilihan manis, kontrol gula darahku. Diabetasol Sweetener. Saya memberikan training quality control. Mampet, pilek, cara apapun gak bisa. Cuma Dikom. Kita training lagi. Dikom, buat hidung mampet. Buat kesehatan, aku percaya Sido Muncul. Sido Muncul suplemen dibuat dengan bahan yang baik, riset yang panjang, quality control ketat, dalam bentuk soft kapsul dengan varian vitamin dan herbal. Sido Muncul natural. Good health, better life. Dulu, saat flu, atasi dengan Inza. Sekarang, zaman serba cepat. Saat flu, minum Inza baru. Dengan formula yang telah diperbaharui, efektif atasi gejala flu. Inza baru, solusi jitu atasi flu. Produksi Konimax. Halo Indonesia, yuk bagiin cinta. Buat yang bingung bilangnya, dan yang susah nyampeinnya. Yang kayak gini, bisa damai. Sampein sayangmu dengan Pizza Heart dari Pizza Hut. Hidung mampet, pilek, tidur gaya apapun tetap gak enak. Makanya minum Dikom. Tidur jadi pules, nafas plong. Dikom, buat hidung mampet. Jangan biarkan mah menghalangi. Minum Milanta dengan Quick Action Formula. Cepat redakan perih dan mual karena mah. Siap kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah. Dulu, saat flu, atasi dengan Inza. Sekarang, zaman serba cepat. Saat flu, minum Inza baru. Dengan formula yang telah diperbaharui, efektif atasi gejala flu. Inza baru, solusi jitu atasi flu. Produksi Konimax. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Aku pakai detol antiseptik cair setiap hari biar anakku dan rumahku terlindung dari kuman. Karena telah diuji terhadap 100 kuman penyebab penyakit. Makanya keluarga Detol jarang sakit. Detol, yakin terlindung setiap hari. Jangan biarkan mah menghalangi. Minum Milanta dengan Quick Action Formula. Cepat redakan perih dan mual karena mah. Siap kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah. Buka mata, bangkit. Siapkan hari, nyalakan motivasi. Bangsa ini butuh kamu. Upgrade semangatmu agar bangsa ini top di mata dunia. Seperti Top Coffee susu baru, campuran kopi-kopi terbaik Nusantara plus susu dan gula asli. Top Coffee susu baru yang selalu upgrade. Untuk kita yang up to date. Top Coffee susu baru, enaknya makin menginspirasi dari Wings Food. Menyatakan perkara nomor 798 PB 2022 atas nama terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dinyatakan ditutup. Saudara, setelah vonis 1,5 tahun bagi Richard Eliezer, bagaimana rencana-rencana ke depannya, termasuk juga tanggapan dari kekasih atau tunangan Richard Eliezer? Saya saat ini sudah bersama dengan tunangan Richard Eliezer, Angelin Kristanto, atau lebih akrabnya disapa Ling Ling. Halo Ling Ling, apa kabar? Halo Kak Nilu, kabar baik, puji Tuhan. Ya, Ling Ling, setelah vonis Richard Eliezer, sudah ketemu dengan Richard? Sudah. Apa yang dibicarakan oleh Richard? Puji Tuhan, dia sangat senang sekali atas putusan majelis hakim terhadap dia. Dia sebenarnya nggak nyangka ya, di luar ekspektasinya dia sih. Hasil vonis majelis hakim di luar prediksi dia gitu. Tentunya vonis ini juga melegakan buat Ling Ling. Iya. Sangat melegakan untuk Ling Ling. Ada halkah yang mungkin masih Ling Ling khawatirkan setelah vonis 1,5 tahun ini diberikan? Sementara belum ada. Tidak ada hal yang mengganjal di hati misalnya? Ya, belum ada, Mbak. Utamanya terkait dengan profesi Richard. Kan ada harapan besar untuk bisa tetap menjadi anggota Polri. Apakah ini mengkhawatirkan bagi Ling Ling ataupun bagi Richard? Mungkinkah nanti Richard benar masih bisa jadi anggota Polri? Kalau saya pribadi tidak terlalu mengkhawatirkan, karena masa depan kita percaya sudah disediakan Tuhan. Tapi untuk harapan, Richard masih berharap masih bisa bergabung
dalam anggota Polri. Ling-Ling sendiri bagaimana? Apakah sudah dalam prediksi Ling-Ling mungkin Richard memang akan divonis rendah seperti itu 1,5 tahun? Kalau di bawah 5 tahun, iya harapannya di bawah 5 tahun. Tapi itu kita meminta hal kecil dikasih hal besar sama Tuhan. Jelang vonis itu kan juga jadi momen yang deg-degan untuk Ling-Ling juga, benar ya? Iya, iya. Ling-Ling waktu jelang vonis itu terlihat keluar rumah, sempat terlihat keluar rumah ya. Itu kemana? Ngapain pagi-pagi? Oh ya, itu saya misa Kak di gereja, misa harian. Berdoa biar mendapatkan hasil yang terbaik dari Tuhan. Terjadi sesuai kehendak Tuhan. Jadi ke gereja waktu itu, sebelum vonis pagi-pagi itu ke gereja. Setelah vonis 1,5 tahun, tentu cita-cita yang sebelumnya, harapan yang sebelumnya, ada rencana pernikahan dan lain sebagainya. Jadi sudah dibicarakan dengan Richard karena sudah sempat bertemu dengan Richard, ada pembicaraan terkait dengan itu? Bercanda-bercanda, belum ke pembahasan yang serius. Masih belum memikirkan yang lebih serius sih, tapi untuk memantapkan hati udah mantap, Mbak. Jadi artinya Ling-Ling tetap memantapkan hati untuk bersama dengan Richard terus ya? Iya, Kak. Richard juga menyampaikan hal yang sama. Kapan rencana keinginan untuk pernikahan? Nanti Kak, itu dibahas lagi, belum pasti. Ini kan jadi satu pelajaran besar ya, peristiwa besar yang kemudian jadi pelajaran besar bagi kehidupan Richard dan kehidupan Ling-Ling juga. Adakah hal yang kemudian Ling-Ling ingin sampaikan pada Richard supaya kemudian ini jadi momen perubahan dan perbaikan juga kehidupan kalian berdua ke depan? Sudah sampaikan secara langsung sih, Kak. Apa yang Ling-Ling sampaikan pada Richard? Banyak, tapi yang pasti benar-benar memperbaiki diri menjadi lebih baik lagi dari sekarang, lebih tahu mana perintah-perintah yang salah dan benar. Jadi mana yang wajib dijalankan dan mana yang bisa ditolak. Apa yang Richard sampaikan setelah Ling-Ling sampaikan hal itu? Banyak sih dia bilang, tapi lebih ke iya. Karena dia tidak ingin jatuh di lubang yang sama. Dia akan memperbaiki diri. Ada hal khusus tidak yang disampaikan oleh Richard setelah vonis ini? Mungkin ada hal yang Richard ingin sampaikan pada publik yang dititipkan pada Ling-Ling misalnya? Dan bilang ke teman-teman semua yang mendukung dia, bilang terima kasih banyak. Maaf dia nggak bisa balas semua support dan kebaikan teman-teman yang telah mendukung dia, baik yang teman-temannya dan orang-orang yang dia tidak kenal. Semoga Tuhan memberkati mereka semua. Oke, jadi ada ucapan terima kasih dan juga gitu. Permohonan maaf. Iya, tapi aku belum sempat live dan bilang lewat sini aja ya Mbak Nilu. Ada lagi hal yang ingin Ling sampaikan? Terima kasih untuk semua pihak, para penegak hukum yang telah merespon dan turut mengawal kasus ini hingga selesai. Semoga tetap keadilan di Indonesia bisa ditegakkan. Baik, Angeline Kristanto atau Ling-Ling, tunangan Richard Eliezer, terima kasih sudah berbagi informasi di program Niluh. Sehat selalu, Ling-Ling. Sehat selalu. Jatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Vonis pada Richard Eliezer sudah diberi oleh hakim. Vonis yang jauh di bawah tuntutan jaksa penuntut umum. Dan sudah ditetapkan juga oleh kejaksaan karena jaksa sudah menyebutkan bahwa tidak akan melakukan banding atas vonis hakim. Itu artinya putusan hakim sudah dinyatakan ingkrah atau berkekuatan hukum tetap. Bagaimana kemudian keluarga melihat vonis ini dan bagaimana rencana ke depannya? Kita sudah bersama dengan kedua orang tua Richard Eliezer. Hari ini saudara ada Ibu Rineke Pudihang dan juga Bapak Yunus Lumiu. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah bersama Niluh. Saya mau tanya dulu soal dengan Richard Eliezer. Setelah vonis ini, Bapak Ibu sudah pernah bertemu dengan Richard. Apa yang dibicarakan? Kami pergi kemarin, dari sore sampai malam kami di sana. Dan kalau soal pembicaraan, kami bicara tentang, terima kasih Tuhan,
hanya bersyukur. Kalau rencana ke depannya kami belum membicarakan itu. Tapi saat bertemu dengan Richard, apa reaksi Richard? Dialah waktu lihat kami berdua, dia tertawa, dia memang kami berpelukan kan. Berpelukan, terus saya bilang, Dek, puji Tuhan karena ya semua karena kebaikan Tuhan sampai di titik putusan. Dan kemarin juga kami sama-sama bersyukur karena dari jaksa kan tidak naik banding. Selama ini kan Bapak Ibu sering ketemu dengan Richard sebelum vonis, tentu terlihat ya, meskipun mungkin Richard tidak menyampaikan tapi tertekan dan lain sebagainya, itu pasti terasa sekali ya. Sebelum vonis hari Senin kan putusan dari Bapak. Iya, jadi kami pergi ke sana dan dia kelihatan memang khawatir. Saya bilang, ya berdoa, serahkan semua kepada Tuhan. Karena kekuatan kita hanya doa. Dan itu membuat dia lebih bersemangat saat itu. Iya, betul. Oh, ada pembicaraan dengan Richard misalnya terkait dengan pekerjaan dia sebagai anggota Polri. Apakah itu dibicarakan juga oleh Richard kemarin saat ketemu? Dia cuma berkata, ya Mama, mudah-mudahan kita masih bisa bertugas lagi. Richard Eliezer masih tetap ingin jadi anggota Polri setelah kasus ini? Iya, Mbak. Ada rasa trauma atau rasa ketakutan dari Richard setelah apa yang ia jalani saat ini? Semua yang terjadi yang telah lalu itu bukan satu hal yang kecil buat pribadi Richard. Jadi tetap mungkin di dalam hatinya masih ada sesuatu yang pasti dia pikirkan, mungkin masih ada rasa bersalah atau bagaimana, kita nggak tahu. Tapi kan itu sudah kelihatan di wajahnya, memang sudah agak seperti ada beban tapi sudah terlepas begitu. Artinya tidak ada trauma untuk kembali lagi menjadi anggota Polri? Enggak. Tapi kalau Bapak Ibu bagaimana? Apakah punya kekhawatiran yang sama, ini anak saya jangan sampai masuk lagi anggota Polri, nanti ketemu lagi kasus, ini kan sesuatu yang sangat besar yang terjadi. Kami tidak pernah berpikir seperti itu karena kami meyakini anak kami juga sifatnya seperti apa. Jadi Bapak sama Ibu juga inginnya Richard tetap jadi anggota Polri setelah ini? Itu kebanggaan kami kan, tetapi itu juga dia dapatkan memang dengan perjuangan yang luar biasa. Iya, dia menjadi seorang anggota polisi. Jadi kami sebagai orang tua juga berharap dia bisa kembali menjadi seorang anggota polisi. Setelah vonis ini Bu ya, inginnya Richard nanti misalnya, kita belum tahu, Kapolri sudah mengatakan bahwa peluang Richard untuk kembali jadi polisi itu ada. Proses sidang etik juga mungkin segera akan dilakukan. Kalau nanti benar Richard tetap bisa jadi anggota Polri, inginnya Richard di Jakarta atau di Manado saja? Kalau itu kami serahkan kepada kepolisian. Kalau keinginan hati sebagai orang tua setelah apa yang dilewati yang begitu berat beberapa bulan terakhir ini, kalau Bapak gimana? Terbaiklah, pemikiran sesuai dengan pemikiran Richard, keinginan Richard. Iya, kita ikuti keinginan dia. Kan ada banyak pro dan kontra yang muncul. Ada juga pihak-pihak yang merasa vonis ini terlalu ringan untuk Richard Eliezer yang sudah menjadi eksekutor yang menembak Yosua. Bagaimana Ibu dan Bapak melihat komentar-komentar seperti itu? Kalau kami kan sebagai orang tua, kami tidak punya hak untuk menentukan putusan. Keputusan itu ada di tangan hakim, majelis hakim. Jadi kalau untuk melihat komentar-komentar atau pro dan kontra, ya kami sebagai orang tua sih terserahlah. Itu masing-masing orang kan berhak untuk memberikan komentar. Bapak Ibu kan sudah lama ya berada di Jakarta menemani Richard. Gimana rencana ke depan? Sudah kehilangan pekerjaan? Apa yang direncanakan ke depannya Pak? Untuk ke depan kita masih suka kumpul-kumpul dulu sama Richard dan untuk membicarakan bagaimana kita menjalani hidup ini. Akan di sini terus sampai mungkin Richard menyelesaikan masa hukumannya atau kembali ke Manado? Kami berencana memang sampai Richard selesai. Kalau kami di sini kan kami ingin mengunjungi dia dekat. Setelah proses ini selesai semuanya, mungkin Richard nanti sudah bebas, sudah kembali jadi anggota Polri. Apa yang Bapak Ibu ingin titip pesan untuk Richard tuh dipegang setelah kasus yang begitu berat dilewati ini? Yang pertama-tama Richard harus tetap berserah diri kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya, di dalam tugasnya, tetap semangat dan kejujuran kepada Tuhan yang pernah dia lakukan selama ini, yang memang itu juga sudah mendarah daging bagi dia kan, tetap dia pertahankan. Kalau Bapak? Kami selaku orang tua juga mengharapkan Richard bekerja dengan baik dan patuh dan kejujuran tetap ada dalam pribadinya. Ya, karena kejujuranlah yang menyelamatkan Richard kali ini. Itu yang kemudian harus dipegang terus oleh Richard Eliezer. Bapak Yunus Lumiu dan juga Ibu Rineke Pudihang, terima kasih sudah berbagi informasi di Niluh. Sehat selalu dan mudah-mudahan bisa segera ketemu Richard lagi, bisa kumpul bareng lagi setelah
peristiwa berat yang dilewati beberapa bulan terakhir. Sehat selalu Bapak Ibu. Melihat proses yang berjalan kemarin, melihat putusan yang diberikan oleh hakim dan pertimbangan yang begitu konkret, Anda menilai mungkin sulit kemudian untuk mendapat celah bagi Verdi Sambo bisa lolos dari hukuman mati itu? Hamil? Tahukah Ibu, protein penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Prenagen Mami sumber protein, DHA, dan asam folat. Nutrisi lengkap untuk ibu dan buah hati. Rasanya enak, tidak enak, nggak bikin gemuk. Diabetasol Sweetener, bantu kontrol gula darah. Pemanis alami, 0 kalori. Ganti gula dengan Diabetasol Sweetener. Pilihan manis, kontrol gula darahku. Diabetasol Sweetener. Bukan gini katakan saya. Ini yang baru, Rose Pizza. Cara ungkapkan sayang yang belum pernah ada. Pizzanya bikin berbunga-bunga. Rose Pizza, selalu lebih beda sayangnya. Dulu saat flu atasi dengan Inza. Sekarang zaman serba cepat. Saat flu minum Inza baru. Dengan formula yang telah diperbaharui, efektif atasi gejala flu. Inza baru, solusi jitu atasi flu. Produksi Konimax. We'll create a statement and raise the world. We'll never kill up loud. We'll love for all, no room to swell. We'll never kill up loud. This flag never gonna stop. Hidung mampet, pilek, tidur gaya apapun tetap gak enak. Makanya minum Dikom. Tidur jadi pules, nafas plong. Dikom buat hidung mampet. Yo, buka betonnya. Buka mulutnya yang gede. Kurang gede. Beneran gede? Karena sekarang better tambah gede. Nambah tebel coklatnya. Pas digigit, enaknya selangit. Better sekarang nambah gede. Bukan gini katakan saya. Ini yang baru, Rose Pizza. Cara ungkapkan sayang yang belum pernah ada. Pizzanya bikin berbunga-bunga. Rose Pizza, selalu lebih beda sayangnya. Jangan biarkan mah menghalangi. Minum Milanta dengan Quick Action Formula. Cepat redakan perih dan mual karena mah. Siap kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah. Baru Super Mie Nutri Mie rasa mie goreng. Mie yang gak apa-apa. Hidup sehat yes, makan enak yes. GPP, jernih air rebusannya. GPP kalau anak mau lagi lezatnya. Kan dengan brokoli dan kaldu jamur. Baru Super Mie Nutri Mie rasa mie goreng. Dulu saat flu atasi dengan Inza. Sekarang zaman serba cepat. Saat flu minum Inza baru. Dengan formula yang telah diperbaharui, efektif atasi gejala flu. Inza baru, solusi jitu atasi flu. Produksi Konimax. Cuma di First Media, serba lebih bikin lagi. Cuma di First Media, lebih kencang, lebih kencang, lebih bebas. Cuma di First Media, serba lebih bikin lagi. Cuma di First Media, lebih kencang, lebih kencang, lebih bebas. First Media. Kenalin, ini pacarku dan neneknya. Kamu bisa masak gak? Ayo masak! Masak? Pakai ini. Kecap sedap, kental dan gurihnya bikin rasa tak tertandingi. Lebih enak ya? Pakai selalu kecap sedap dari Wings Food. Kompas Update dipersembahkan oleh Morinaga. Kami perbarui informasi Anda dalam Kompas Update pukul 21 waktu Indonesia Barat. Saya Putri Oktaviani. Polisi menangkap seorang pemuda setelah mencuri sepeda motor di salah satu penginapan di Kota Balikpapan. Modus pelaku dengan menginap kemudian mengincar sepeda motor yang tidak terkunci stang. Polisi menangkap pelaku di rumahnya serta mengamankan sejumlah barang bukti. Pelaku berhasil ditangkap setelah motor curiannya dijual di media sosial. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal pencurian dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara.
Demikian Kompas Update, saya Putri Oktaviani, sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Entrasol. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Saya pilih Entrasol dengan ekstrak buah zaitun dan tinggi serat. 4 kali lebih kuat tangkal radikal bebas. Bantu jaga kesehatan jantung saya. Tinggi proteinnya bantu jaga massa otot saya. Entrasol. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana mati. Apakah dengan kasus Verdi Sambo itu gerasi bisa diberikan oleh Presiden? Saudara, kasus pembunuhan Brigadir Yosua menyita perhatian begitu besar di tengah masyarakat, apalagi setelah vonis yang diberikan oleh hakim kepada 5 terdakwa yang menggemparkan dan mengejutkan publik. Bagi Verdi Sambo divonis hukuman mati, sementara 3 terdakwa lain Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf ini juga divonis di atas tuntutan jaksa penuntut umum. Sementara itu Richard Eliezer dituntut jauh di bawah tuntutan dari JPU, hanya 1,5 tahun. Bagaimana melihat vonis yang diberikan, bagaimana juga dampaknya bagi peradilan Indonesia ke depannya? Berkaca dari kasus ini, kita perbincangkan bersama dengan Hakim Agung 2004-2012, Joko Sarwoko. Pak Joko, terima kasih sudah bersama Niluh. Sehat selalu Pak Joko. Pak Joko, setelah vonis hakim, reaksi publik banyak bermunculan, bahkan Menko Polhukam juga ikut berbicara terhadap vonis ini. Anda sendiri melihat vonis yang diberikan oleh hakim kepada para terdakwa bagaimana? Menurut saya putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu sangat bagus dan ada nuansa-nuansa yang penerapan hukum itu lebih progresif. Yang kedua, ini menunjukkan kemandirian atau independensi dari majelis hakim. Melihat vonis hakim yang kemudian untuk Richard Eliezer ini jauh di bawah tuntutan jaksa, ada yang merasa itu terlalu berlebihan begitu. Bagaimana Anda melihat? Boleh saja itu dikatakan berlebihan, itu pihak-pihak yang merasa tidak suka. Tapi kalau saya melihat dari sisi yang lain, kan yang 3 orang kan dihukum lebih tinggi dari tuntutan. Betul. Nah, kalau hanya 1 orang ini tentu ada pertimbangannya. Mengapa dia lebih rendah? Itu Richard Eliezer itu memang semenjak proses penyidikan sampai putusan dia sangat kooperatif dan memberikan fakta-fakta, membuka fakta-fakta yang selama ini agak sulit diungkapkan. Banyak sekali kontribusi dari Eliezer ini di dalam pengungkapan kasus. Tanpa ada terdakwa ini, mungkin kasus Sambo itu tidak akan terbuka sampai kapanpun. Dengan perannya Eliezer ini sebagai justice kolaborator, menurut Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, yang namanya JC itu berhak mendapat reward adalah pengurangan hukuman. Yang ketiga, karena dia melakukan penembakan itu kan, itu hanya aktu seriusnya, tapi mens rea dia tidak punya. Niat itu tidak punya. Yang dia lakukan adalah perintah. Dengan demikian yang memiliki mens rea untuk membunuh itu adalah FS. Dari tinjauan 3 aspek itu, menurut saya putusan hakim itu sudah tepat dan adil. Banyak pakar yang sempat menilai bahwa jaksa ini mengalami dilema yuridis begitu dengan melihat disparitas vonis hakim yang begitu jauh. Anda sendiri bagaimana menilai ini? Ya, mungkin jaksa melihat dari apa yang dilakukan Eliezer dipandang sebagai eksekutor. Menurut saya bukan eksekutor. Yang namanya eksekusi itu adalah melaksanakan suatu putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Tapi ini melaksanakan perintah. Sehingga menurut saya kalau dikatakan itu ada konflik hukum ya, itu menurut saya tidak tepat. Lalu yang kedua, bahwa memang JPU kan tidak mengakui bahwa ini adalah JC. Memang kalau kita lihat undang-undang dan kemudian surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2011 itu memang tidak jelas siapa yang berwenang untuk menetapkan bahwa ini justice kolaborator. Jadi ke depan dengan putusan ini, maka ini dianggap putusan progresif karena nanti bisa dianggap ini dapat memicu kepada Mahkamah Agung ataupun DPR untuk merevisi undang-undang yang ada.
terkait dengan justice terkait dengan siapa yang menentukan justice kolaborator itu. Yang sekarang ini tidak jelas. Nah, sekarang ini belum jelas. Bisa penyidik, bisa penuntut umum, bisa hakim. Kalau ada perbedaan pendapat seperti itu, mungkin nanti perlu surat edaran dari Mahkamah Agung bahwa yang menetapkan adalah hakim. Bisa dengan bentuk surat penetapan atau langsung dalam pertimbangan hukum dan diamarkan dalam amar putusan. Menurut Anda itu perlu mengeluarkan edaran baru terkait dengan siapa yang menentukan status JC? Saya kira menurut saya perlu, karena sekarang kan masih terjadi perbedaan persepsi. Oke, apa dampaknya? Ada mislink antara persepsi dari penuntut umum dan persepsi dari LPSK misalnya. Biarlah mungkin ke depan bisa dilakukan oleh LPSK, bisa dilakukan oleh penyidik ataupun penuntut umum, tapi nanti yang menentukan adalah hakim. Artinya dalam proses yang kemarin sudah sangat tepat ya Pak Joko bahwa LPSK memberikan status JC, kemudian hakim pada akhirnya juga setelah melihat proses semuanya juga menganggap dia sebagai JC. Karena itu sesuai dengan fakta yang ditemukan di persidangan oleh hakim. Andai kata tidak terungkap di persidangan, tidak sesuai dengan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan, boleh jadi hakim menentukan bisa sama pendapatnya dengan penuntut umum, kan begitu. Putusan untuk Richard Eliezer sudah berkekuatan hukum tetap karena kemudian jaksa tidak melakukan banding atas putusan tersebut. Tapi 4 terdakwa lain masih ada upaya banding, masih juga ada nanti PK bisa dilakukan. Anda menilai kans untuk Verdi Sambo bisa lolos dari hukuman mati itu besar? Bisa ya, bisa tidak. Kan tergantung persepsi dan penguasaan dari majelis hakim tingkat banding dan tingkat kasasi, tingkat PK di dalam menguasai masalah-masalah hukum atau isu-isu hukum yang memang harus diselesaikan dan diputuskan dalam tingkat kasasi. Karena tingkat kasasi adalah hanya memeriksa penerapan hukumnya, maka kemungkinan dalam tingkat kasasi agak sulit itu untuk lolos. Demikian pula juga tingkat banding. Dalam pikiran saya, tingkat banding adalah yudek fakti yang kewenangannya sama dengan tingkat pertama. Boleh saja nanti berbeda mengenai fakta-faktanya hukumnya, tapi saya kira akan saling melengkapi nanti. Oke, jadi Anda melihat kecil kemungkinan. Tapi melihat proses yang berjalan kemarin, melihat putusan yang diberikan oleh hakim dan pertimbangan yang begitu konkret, Anda menilai mungkin sulit kemudian untuk mendapat celah bagi Verdi Sambo bisa lolos dari hukuman mati itu? Itu nanti kan terjadi pertarungan argumentasi lagi antara penuntut umum dalam membuat kontra memori atau kecuali kalau jaksa juga mengajukan kasasi, terdakwa mengajukan kasasi, nanti itu semua kan akan dibaca dan dipelajari oleh majelis hakim tingkat kasasi maupun tingkat bandingnya. Tapi kalau Anda melihat pertimbangan hakim dalam memutus Verdi Sambo, sudah tepat ya? Yang saya baca itu cukup yakin bahwa putusannya sudah sangat bagus. Kalau dikatakan misalnya dalam tuntutan penuntut umum, faktor yang meringankan itu memang tidak ada, dengan demikian maka memang faktor yang memberatkan lebih banyak. Kalau sepengalaman Anda berdasar daripada melihat kasus-kasus vonis mati yang diberikan hakim pada terpidana dahulu, apakah bisa vonis hakim itu diberikan dalam waktu dekat 2-3 tahun kemudian eksekusi bisa dilakukan? Ketika saya menjadi direktur pidana di Mahkamah Agung, itu saya mendapat diskusi dari Ketua Mahkamah Agung, minta pendapat saya bagaimana apa bisa dilaksanakan apa enggak ini. Tapi saya kembalikan kepada Ketua MA waktu itu karena saya ada konflik kepentingan karena saya yang mutus perkara dulu. Setelah itu saya tidak mengikuti bagaimana penyelesaiannya, tetapi yang jelas sudah lewat dari 10 tahun baru ke saya waktu itu ya. Oke, artinya proses untuk dari setelah vonis menuju ke eksekusi mati itu panjang ya Pak Joko ya? Panjang ya, karena kan masih ada banding kasasi PK. PK bisa lagi dilakukan lagi? PK bisa 2 kali mungkin, tapi sejauh ada novum, kalau tidak ada biar 5 kali, 10 kali tidak ada novum ya. Tidak ada bukti baru? Tidak bisa dilakukan ya. Jadi ada kekhawatiran publik kalau dalam 2-3 tahun ke depan kemudian Verdi Sambo tidak dieksekusi mati, ia bisa saja masuk ke dalam KUHP baru yang menyebut tidak ada hukuman mati, ya hanya ada masa percobaan terlebih dahulu. Nah, Anda melihat bagaimana kekhawatiran-kekhawatiran itu? We'll create a statement and raise the world. We'll never kill a lie, we'll love for all, no room to strive. We'll never kill a lie, cause flying never goes outside. Buat aku, makanan itu penting banget. Tapi dulu, nyicip masakan sendiri aja
ngilu. Untung dokter gigi aku nyaranin untuk pakai Sensodyne setiap hari. Sensodyne meredakan gigi sensitifku dan nafasku jadi segar. Pakai Sensodyne setiap hari. Jangan biarkan mah menghalangi. Minum Milanta dengan Quick Action Formula. Cepat redakan perih dan mual karena mah. Siap kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah. Ada vitamin A, B dan C, C3E dan mineral zinc, bantu penuhi kebutuhan vitamin dan mineral. IP-nya dong, IP-nya dong, pilihan pas keluarga. IP-nya dong, IP-nya dong, dang ding dong, dang ding dong. We'll create a statement and raise the world. We'll never kill a fly, we'll love for all, no room to swim. We'll never kill a fly, cause flying never goes outside. Baru sembuh nih setelah 5 hari sakit. Dulu Adi juga, sekarang udah nggak lagi. Apa rahasianya? Kami mandi dengan Dettol setiap hari. Germ Defense formulanya berikan perlindungan lawan 99,99% kuman. Dettol. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Sejak awal, kami terus berupaya menyajikan jurnalisme berkualitas. Lebih jeli melihat yang terabaikan, lebih banyak mendengar yang terpinggirkan. Semuanya kami sampaikan secara jujur, dengan hati nurani. Komitmen inilah yang kami selalu setia jalankan untuk Anda, masyarakat Indonesia. Dukung kami menjaga keberlanjutan jurnalisme berkualitas, karena suara masyarakat adalah suara yang harus didengar. We'll create a statement and raise the world. We'll never kill a fly, we'll love for all, no room to swim. We'll never kill a fly, cause flying never goes outside. Top Kopi Susu, upgrade semangat lo. Nikmatnya kopi susu harusnya begini. Kopi terbaik Nusantara dan susu. Mantap, Top Kopi Susu. Auto lagi. Enaknya makin menginspirasi. Dari Wings Food. Jangan biarkan mah menghalangi. Minum Milanta dengan Quick Action Formula. Cepat redakan perih dan mual karena mah. Siap kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah. Ini adikku, umurnya cuma beda 1 tahun dariku, tapi selalu minta dibantu. Ternyata adik stunting, gagal tumbuh, gagal berkembang, dan juga sakit-sakitan. Andai ada yang bisa kulakukan. Jaga anak-anak kita, jangan sampai tumbang. Pantau tumbuh kembang anak, cegah stunting sejak dini. We'll create a statement and raise the world. We'll never kill a fly, we'll love for all, no room to swim. We'll never kill a fly, cause flying never goes outside. Jadi ada kekhawatiran publik kalau dalam 2-3 tahun ke depan kemudian Verdi Sambo tidak dieksekusi mati, ia bisa saja masuk ke dalam KUHP baru yang menyebut tidak ada hukuman mati, ya hanya ada masa percobaan terlebih dahulu. Nah, Anda melihat bagaimana kekhawatiran-kekhawatiran itu? Ya, kita lihat dari sisi KUHP baru ya. Karena undang-undang itu kan ada ketentuan pemidanaan baru. Sistem pemidanaan baru, ada pidana pokok, pidana tambahan, dan kemudian ada pidana yang bersifat khusus. Yaitu kemudian muncul di pasal 96 sampai 100 lah. Itu mengatakan bahwa pelaksanaan dari pidana mati itu menunggu 10 tahun kan begitu, iya, bersyarat ya. Ada masa percobaan selama 10 tahun. Masa percobaan selama 10 tahunnya. Artinya dengan demikian, setiap tahun kan harus dievaluasi itu. Artinya KUHP baru itu bisa membuat Sambo mendapatkan peluang untuk tidak dieksekusi mati. Artinya dia bisa mungkin hanya dipenjara seumur hidup saja nantinya. Ya, tapi itu 3 tahun lagi kan. Undang-undang itu berlaku 3 tahun lagi. 2026 rencananya akan digunakan. Nah, ini kan karena perkara tahanan dalam waktu 1 tahun harus sudah putus di tingkat kasasi.
Oke, artinya sudah harus inkrah dalam waktu 1 tahun. Iya. Bahkan mungkin tingkat PK mungkin. Oke, dan setelah putus tidak bisa diganggu-gugat lagi? Setelah berkekuatan tetap seharusnya tidak bisa, kecuali keluar gerasi dari Presiden. Sejauh pengalaman Anda, apakah dengan kasus Verdi Sambo itu gerasi bisa diberikan oleh Presiden? Tergantung Presiden. Nanti kan ada pertimbangan dari Mahkamah Agung. Jadi semuanya nanti akan bermuara di Mahkamah Agung Agung. ya. Tapi untuk kasus ini, apakah seorang Verdi Sambo layak mendapatkan gerasi? Kalau lihat kejengkelannya Presiden sama Kapolri, seharusnya tidak dikabulkanlah gerasinya juga. Tapi Pak Joko begini, kasus Verdi Sambo ini kan menjadi catatan besar, menjadi perhatian besar oleh pakar hukum. Ya. Anda termasuk sebagai mantan Hakim Agung. Ya. Apa sih catatan paling besar yang kemudian bisa terus dibawa nanti dalam sistem peradilan Indonesia setelah kasus Verdi Sambo ini? Hakim harus ada keberanian. Suatu ketika mungkin akan terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang luar biasa seperti Sambo. Jadi keberanian hakim ini yang akan menjadi jurisprudensi ya? Jurisprudensi bisa, dan kemudian bisa hakim itu kan sebenarnya dalam memutus perkara itu diharapkan dia memiliki kaidah-kaidah hukum baru yang nanti akan menjadi panutan dari hakim-hakim berikutnya. Nah, juga ada kaidah baru terutama mengenai JC. Justice Collaborator. Ya, pemidanaan yang menaikkan tuntutan itu juga bagus, itu jarang dilakukan oleh hakim. Nah, ini majelis hakimnya berani karena dia juga memperhatikan rasa keadilan yang ada di dalam masyarakat. Seperti adanya amicus curiae itu kan ada orang yang berpendapat itu tekanan-tekanan itu kan begitu. Dia kan tidak setuju. Ternyata proses-proses itu dipertimbangkan oleh hakim dalam memberikan vonisnya. Pak Joko, kalau melihat terdakwa lain seperti Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, Ricky Rizal ini bahkan sempat menolak untuk menembak, tapi ia kemudian dianggap berbelit-belit selama persidangan. Mereka juga akan mengajukan banding terkait dengan kasus ini. Apakah ada peluang bagi mereka juga untuk turun lagi hukumannya? Ya, ada peluang, tapi mungkin kan turunnya sedikit lah. Tapi itu kan nanti kan akan dipertimbangkan oleh hakim apa. Kalau pengacara biasa, wah ini ilusi aja dari penuntut umum, ilusi dari hakim, karena hakimnya sejak awal sudah tidak netral katanya, ya biar aja, itu biasa, itu kan. Tidak akan mempengaruhi ya? Tidak akan mempengaruhi ya. Melihat apa yang dilakukan hakim pada status JC Richard Eliezer, Anda melihat ini menjadi harapan baru bagi orang-orang yang kemudian ingin membongkar kasus. Nah, sekarang dengan ini, perkara-perkara besar, perkara korupsi, segala itu nanti ada yang berani ngomong. Diharapkan begitu ya. Jadi kasus Verdi Sambo memberi dampak besar bagi perkembangan hukum dan peradilan. Dan peradilan. Baik. Pak Joko Sarwoko, Hakim Agung 2004-2012. Terima kasih sudah memberikan pandangan di program Niluh. Sehat selalu Pak Joko. Ya, sama-sama. Terima kasih ya. Mungkinkah ada peluang bagi Verdi Sambo untuk lolos dari hukuman mati? Serta bagaimana pula nasib Richard Eliezer? Mungkinkah ia bisa kembali menjadi anggota Polri? Jangan biarkan mah menghalangi. Minum Milanta dengan Quick Action Formula. Cepat redakan perih dan mual karena mah. Siap kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah. Hamil? Yeay! Tahukah Ibu, protein penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Prenagen Mami sumber protein, DHA, dan asam folat. Nutrisi lengkap untuk ibu dan buah hati. Rasanya enak, tidak enak, nggak bikin gemuk. Diabetazol Sweetener, bantu kontrol gula darah. Pemanis alami, 0 kalori. Ganti gula dengan Diabetazol Sweetener. Pilihan manis, kontrol gula darahku. Diabetazol Sweetener. Ini adikku, umurnya cuma beda 1 tahun dariku, tapi selalu minta dibantu. Ternyata adik stunting, gagal tumbuh, gagal berkembang, dan juga sakit-sakitan. Andai ada yang bisa kulakukan. Jaga anak-anak kita, jangan sampai tumbang. Pantau tumbuh kembang anak, cegah stunting sejak dini. Pengabdian utama jurnalisme adalah pada kepentingan publik. Dalam jurnalisme investigasi, kerja redaksi difokuskan untuk mengungkap potensi penyelewengan kekuasaan yang berdampak besar pada kehidupan masyarakat. Jurnalisme investigasi membantu publik mengungkap korupsi,
meminta pertanggungjawaban yang kuat dari para penyelenggara pemerintahan. Inilah esensi media sebagai anjing penjaga, pilar keempat demokrasi. Kerja jurnalistik lain yang juga berfokus pada kepentingan publik adalah jurnalisme data. Dengan jurnalisme data, publik mendapatkan wawasan, memahami dunia menggunakan angka dan fakta. Pembaca bisa menemukan tren, masalah, pola baru, serta memiliki kekuatan untuk mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Media dan masyarakat dapat sama-sama memastikan kepentingan publik tetap terjaga. Kami berkomitmen tetap mengabdi pada kepentingan publik melalui liputan investigasi dan jurnalisme data. Coklat Softener Twilight dengan romantik parfum booster. Yang bikin my hubby bucin banget. Jadi makin senang ditemenin. Baru Coklat Softener Twilight dengan romantik parfum booster. Hadirkan wangi parfum yang romantis. Extra softness-nya melembutkan serat pakaian. Biar si dia betah di rumah. Coklat Softener Twilight bikin makin romantis. Wingscare. Baru Super Mie Nutri-Mie rasa mie goreng. Mie yang gak apa-apa. Hidup sehat yes, makan enak yes. GPP, jernih air rebusannya. GPP kalau anak mau lagi lezatnya. Kan dengan brokoli dan kaldu jamur. Baru Super Mie Nutri-Mie rasa mie goreng. Jangan biarkan mah menghalangi. Minum Milanta dengan Quick Action Formula. Cepat redakan perih dan mual karena mah. Siap kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah. Buka mata, bangkit, upgrade semangatmu agar bangsa ini top di mata dunia. Seperti Top Coffee Susu baru, campuran kopi terbaik Nusantara, susu dan gula asli. Top Coffee Susu baru, selalu upgrade. Enaknya makin menginspirasi dari Wings Food. Resep baru dari mie sedap kari kental spesial. Super duper kari. Mie-nya kenyal, kuahnya makin kental, karinya makin spesial. Dari rempah pilihan. Mie sedap kari kental spesial. Ya kari kau cobain. Dari Wings Food. Hati-hati ya, virus kuman dan bakteri ada di mana-mana, bahkan di air. Pakai Soklin Antisep, deterjen plus protection, bunuh 99,99% virus kuman dan bakteri. Stay safe every day dengan Soklin Antisep. Wingscare. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana mati. Dia mendapatkan putusan vonis yaitu hukuman mati. Jadi kami keluarga sangat-sangat berterima kasih. Dengan pidana 1 tahun dan 6 bulan. Sangat bersyukur karena anak kami saat ini banyak yang mendoakan, banyak yang mendukung. Sidang vonis pembunuhan Brigadir Yosua penuh kejutan. Putusan hakim terhadap para terdakwa jadi perbincangan. Reaksi positif pun datang dari berbagai kalangan. 1 tahun dan 6 bulan. Kami dari lettingnya Baradae, dari Barapana Nusantara, datang ke sini untuk mendukung Richard Eliezer untuk dibebaskan. Kalau bisa bergabung lagi bersama kami. Inilah momentum untuk memperbaiki dunia peradilan kita. Vonis untuk Sambo itu sudah tepat. Meski vonis disebut penuhi asa publik akan keadilan, pihak Ferdi Sambo merasa hakim berasumsi. Kami semua tim PH tidak berharap banyak. Kenapa kami sampaikan seperti itu? Dari awal hakimnya sudah berasumsi sendiri. Ini ada lagi tadi yang kita catat sama-sama. Ada motif baru, sakit hati lagi. Itu kan berbeda-beda lagi. Artinya apapun pertimbangan majelis hakim, intinya dalam tingkat pertama ini kita hormati. Nah, tetap kita hormati dan ada upaya hukum selanjutnya. Tak puas pada vonis, Ferdi Sambo CS pastikan ajukan banding. Sementara Richard Eliezer menerima vonis 1,5 tahun yang jauh di bawah tuntutan jaksa. Namun muncul dugaan di publik terkait aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP baru. KUHP baru yang disahkan Januari 2023 dianggap untungkan Ferdi Sambo. Dalam pasal 100 KUHP baru disebut, terpidana mati akan diberi masa percobaan selama 10 tahun. Jika berkelakuan baik, hukuman mati bisa diganti menjadi hukuman seumur hidup. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli membantah dugaan pasal dalam KUHP baru dibuat untuk meloloskan Ferdi Sambo dari hukuman mati. Jadi itu
itu berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi. Pelaksanaan hukuman mati itu tidak absolut. Jadi harus ada kesempatan. Itu ada. Jadi bukan berarti ini jauh sebelum Sambo sudah dibahas. Dalam kenyataannya, perlu waktu lama bagi terpidana mati di Indonesia untuk dieksekusi. Rian Jombang misalnya, terbukti membunuh Heri Santoso di Depok dan menghabisi nyawa 10 orang lainnya. Rian divonis mati oleh Pengadilan Negeri Depok pada 6 April 2009. 14 tahun berlalu, Rian tak kunjung dieksekusi lantaran belum memenuhi hak pengajuan gerasi. Lalu pada 2010, Mary Jane, terpidana mati asal Filipina yang tertangkap membawa heroin di Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta. Eksekusi mati Mary Jane dijadwalkan pada 29 April 2015. Namun eksekusi batal lantaran perekrut Mary Jane menyerahkan diri pada kepolisian Filipina. Sementara Sambo masih akan terus berjuang untuk mendapatkan keringanan hukuman, status hukum Eliezer sudah berkekuatan hukum tetap. Jaksa tidak akan banding atas vonis hakim terhadap Eliezer. Lantas, apakah Richard Eliezer bisa kembali ke Korps Bayangkara? Kita akan menjadikan pertimbangan bagi Komisi Kode Etik, bagi institusi untuk bisa memutuskan satu keputusan yang adil bagi semua pihak. Ada kemungkinan untuk balik ke Brimob lagi ya, Pak? Balik ke Brimob itu terbuka, Pak? Ya, peluang itu ada. Putusan hakim memang telah penuhi harapan publik. Asas keadilan bagi semua jadi landasan. Meski pro kontra tak akan sepi mengiringi, putusan hakim harus dihormati. Peradilan Verdi Sambo CS telah mencatatkan sejarah dalam peradilan Indonesia. Mantan jenderal yang melawan prajurit berpangkat rendah, sang prajurit yang berhasil menang berkat kejujurannya. Bangsa Indonesia patut bernafas lega karena keadilan yang berasaskan kejujuran masih ada di negeri ini. Semoga masih banyak orang-orang jujur lainnya yang dapat bekerja sama dengan penegak hukum demi menciptakan peradilan yang bersih. Saya, Niluh Puspa, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Nilu, didukung oleh